Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Yusida Imran MPD Cons dan teman-teman yang saya sayangi, kami dari kelompok 6 yang beranggota Budiana Fitriana, Meza Kuniati, dan Ena Sawalina, saya sendiri, kami akan membahas tentang pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Tujuan dari pembahasan kami adalah memberikan sedikit pengertian tentang bimbingan, pembelajaran, dan konseling. Oleh karenanya, calon guru atau pendidik diharapkan mengetahui cara merencanakan, menyusun, dan melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik atau siswa. Rumusan masalah dari materi pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling sebagai berikut. 1. Apa yang mendasari model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling? 2. Bagaimana konsep model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling? 3. Bagaimana prinsip-prinsip umum model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling? 4. Seperti apa teknik model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling? 5. Apa ciri-ciri model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling? Pembahasan. A. Konsep dari pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Secara psikologi, manusia itu bersifat unik dilihat dari segi manusia sebagai makhluk sosial. Dan kehidupan menjadi penting, oleh karena itu, bimbingan konseling membantu individu memelihara, memperhalus, dan memaknai nilai sebagai landasan dan arah pengembangan diri. 1. Konsep bimbingan. A. Menciptakan lingkungan fisik, psikis, sosial, dan spiritual yang kondusif bagi perkembangan siswa. B. Memberikan dorongan dan semangat. C. Mengembangkan keberanian bertindak dan bertanggung jawab. D. Mengembangkan kemampuan untuk memperbaiki dan mengubah perilakunya sendiri. 2. Konsep pembelajaran. Belajar adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada siswa. Sumber lainnya menyebut belajar upaya yang dilakukan pendidik agar peserta didik belajar dan mempersiapkan diri. A. Need assessment atau sesuai kebutuhan. B. Dikembangkan dalam suasana membantu atau helping relationship. Yang pertama, empati. 2. Keterbukaan. 3. Kehangatan psikologis. 4. Realistis. C. Bersifat memfasilitasi. D. Berorientasi pada 1. Learning to be, belajar menjadi. 2. Learning to learn, belajar untuk belajar. 3. To work, belajar untuk belajar dan berkarir. 4. And to live together, belajar untuk hidup bersama. Dan yang kelima, tujuan utama perkembangan potensi secara optimal. B. Model-model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Berikut ini disajikan beberapa model pembelajaran untuk dipilih dan dijadikan alternatif sehingga cocok untuk situasi dan kondisi yang dihadapi. 1. Kooperatif atau CL, Cooperative Learning. 2. Kontekstual atau CTL, Contextual Teaching and Learning. 3. Pembelajaran langsung atau DL, Direct Learning. 4. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. Yang kelima, Problem Solving. Yang keenam, Problem Posing. 7. Problem terbuka atau OA, Open Ended. Yang kedelapan, Problem Prompting. C. Prinsip-prinsip model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Berikut ini ada beberapa prinsip-prinsip bimbingan yang harus diketahui oleh guru sebagai pengajar sekaligus pembimbing. 1. Proses membantu individu. 2. Bertitik tolak pada individu yang dibimbing. 3. Didasarkan pada pemahaman atas keragaman individu yang dibimbing. 4. Pada batas tertentu perlu ada referral.
5. Dimulai dengan identifikasi atas kebutuhan individu. 6. Diselenggarakan secara luas dan fleksibel. 7. Sejalan dengan visi dan misi lembaga. 8. Dikelola oleh orang yang memiliki keahlian di bidang pembimbingan. 9. Ada sistem evaluasi yang digunakan. D. Teknik model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. 1. Konseling. Konseling merupakan bantuan yang bersifat terapeutik yang diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku individu. 2. Nasihat. Nasihat merupakan salah satu teknik bimbingan yang dapat diberikan oleh konselor atau pembimbingnya. 3. Bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. 4. Konseling kelompok merupakan bantuan kepada individu yang disituasikan kelompok yang bersifat pengesahan dan menyembuhkan pada pemberian dalam perkembangan kelompok dan pertumbuhannya. 5. Belajar bernuansa bimbingan merupakan individu akan lebih berhasil dalam belajar apabila guru atau dosen merapatkan prinsip-prinsip bimbingan dalam waktu belajar. Ciri-ciri model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. 1. Diperuntukkan bagi semua peserta didik, dalam arti kata merupakan suatu kinerja yang berorientasi sepenuhnya terhadap kebutuhan individu peserta didik. 2. Sangat memperhatikan keamanan psikologis peserta didik baik dalam proses belajar atau saat proses istirahat. 3. Memperlakukan peserta didik sebagai individu yang unik dan sedang berkembang. 4. Mengakui murid sebagai individu yang bermartabat dan berkemampuan. Kesimpulan. Setelah mempelajari materi di atas, kami selaku penulis mengharapkan dari pembaca agar lebih memahami pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling, agar dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar tanpa adanya kendala peserta didik atau siswa, terutama dalam penanganan menggunakan metode pembelajaran, metode-metode yang telah ditentukan sebelumnya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.